Oke guys, gue dengan Rick Bowo. Kali ini gue pengen ngasih tauin soal perbedaan cara sembuh dari GERD dan anxiety dengan dua cara, yaitu satu psikoterapi, yang satu lagi farmakoterapi. Ya, ini lo mesti tahu nih, mesti tahu semuanya nih ya. Farmakoterapi itu adalah terapi penyembuhan dengan obat-obatan seperti obat psikiater atau obat lambung terus-terusan diminum, kamu minum terus-terusan. Gitu ya, itu adalah farmakoterapi. Sedangkan psikoterapi itu adalah terapi psikologis. Jadi seperti metode 4P itu psikoterapi. Ada terapi dengan cara agama agar perubahan pandangan. Ada terapi dengan cara militer agar kamu berani. Ada terapi dengan cara bodybuilder kayak Aderai gitu ya. Itu juga meningkatkan hormon dan stamina dan menurunin anxiety kamu. Itu terapi-terapi yang tidak menggunakan obat disebut psikoterapi. Sedangkan yang menggunakan obat farmakoterapi. Oke. Nah, untuk kasus GERD dan anxiety, saya udah jadi admin di grup Anxietas Forum Indonesia dari tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2013, 10 tahun yang lalu lah ya. Nah, saya tiap hari ada di situ ya sebagai admin, saya tiap hari ada di situ, saya ngeliatin orang-orang. Nah, di situ ada banyak sekali orang-orang yang ngomong, lu bisa sendiri lah, lu bisa search sendiri. Ini namanya jejak digital kan nggak akan bohong ya, ada buktinya ya. Lu bisa search, misalnya ada orang nih, bang saya sembuh bang dengan menggunakan obat-obatan misalnya. Coba lo lihat, dia minum obat berapa tahun, akan kelihatan tuh, oh gue hari ini gue minum obat nih, 2 tahun kemudian gue sembuh nih, berarti minum obat 2 tahun ya. Terus lo lihat lagi dia nggak posting-posting, 2 tahun kemudian dia posting lagi kumat. Lo kan lihat kayak gitu, lo kan search gitu, ada di Facebook. Terus lo lihat lagi ada orang yang terapi doang tanpa menggunakan obat. Dia bilang terapi agama, sembuh. Ada yang terapi 3P, dulu terapi gue masih 3P belum 4P ya. Itu ada yang sembuh. Ada juga terapi Aderai yang angkatan beban gitu sembuh. Dan banyak terapi-terapi lain yang menyembuhkan. Oke, sebelum kita lebih lanjut, gue mau ngasih lo begini. Contoh ya, misalnya gue depresi, misalnya gue takut sama anjing. Ya, contoh gue takut sama anjing. Psikoterapi adalah gue deketin itu anjing, gue ngeliatin dulu dari jauh. Gue udah berani, gue deketin. Udah berani, gue pegang anjingnya. Udah berani, anjingnya gue kasih makan. Udah berani, baru gue gendong anjingnya. Di saat gue udah berani gendong anjing, berarti ketakutan gue akan anjing menghilang. Oke, itu cara sembuh dengan psikoterapi. Ya, atau disebut itu sembuhnya dengan exposure terapi. Exposure terapi itu termasuk psikoterapi. Ini saya ngomong begini, ini disebut psikoedukasi. Ini juga bagian dari psikoterapi. Oke, kalau misalnya dengan cara obat, berarti ada anjing, saya takut, saya minum obat. Takutnya hilang. Tapi apakah saya berani sama anjing? Atau saya bakal minum obat selamanya? Gitu. Itu perbedaan di situ ya. Ini khusus untuk anxiety dan GERD aja ya. Kalau penyakit mental lain gue nggak tahu karena gue nggak riset ke arah sana. Oke, pertanyaannya gini. Jadi obat-obatan itu kapan bang digunakannya? Nah, obat-obatan itu digunakan jika kamu tidak bisa melakukan psikoterapi. Contoh. Misalnya gue mau terapi untuk megang anjing. Gue mau terapi, gue takut banget. Gue sampai nggak bisa diajak ngomong. Gue sampai lompat ke atas tempat tidur. Gue sampai nggak mau ngelihat anjing. Nah itu kan gue terlalu takut untuk melakukan psikoterapi. Terlalu takut. Akhirnya dibantu pakai obat. Pakai farmakoterapi. Dibantu, jadi ketakutan gue menurun. Baru gue berani pegang tuh anjing. Dan seterusnya. Dan akhirnya sembuh. Begitu sembuh baru obat di tapering off. Atau diturunin lagi. Jadi istilahnya gue misalnya sehari 1 tablet, lama-lama setengah tablet, lama-lama seperempat, lama-lama nggak minum. Gitu ya, itu disebut farmakoterapi. Cuma dibantu dengan psikoterapi. Kesimpulannya jadi gini. Yang menyembuhkan untuk penyakit anxiety dan kecemasan dan GERD itu sebetulnya psikoterapi. Gue ngeliat banyak banget orang yang dengan psikoterapi doang sembuh. Dan gue juga banyak banget ngeliat orang dengan farmakoterapi doang tidak sembuh. Ya oke dia sembuh dalam setahun 2 tahun, tapi tahun depan gue mati lagi. Intinya dia harus mempelajari kecemasan dia itu apa. Akar masalahnya di mana. Kalau ada trauma, traumanya dihilangkan. Kalau ada masalah hidup, masalah hidupnya dihilangkan. Baru dia akan sembuh dengan kecemasan tersebut. Walaupun dibarengin dengan obat, ya silakan, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi jangan salah teman-teman ya. Nomor 1 itu psikoterapi. Nomor 1, psikoterapi. Dengan psikoterapi doang bisa sembuh. Tapi bagi teman-teman yang nggak kuat
untuk melakukan psikoterapi bisa dibantu sama farmakoterapi. Ya, dan kalau minum farmakoterapi saya bilang tadi ada tapering off-nya. Ya, jadi kalau kamu udah sembuh, kamu mesti tapering off sekitar 3 bulan untuk ngurangin dosis obatnya biar nggak ada gejala putus obat. Gitu ya. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak banget teman-teman kita yang kena anxiety di sana yang ke psikiater, mereka hanya disuruh minum obat tapi tanpa disuruh melakukan psikoterapi. Saya nggak tahu kenapa, mungkin sibuk ya, mungkin banyak banget pasiennya jadi dia nggak sempat untuk melakukan psikoterapi. Gitu, psikoterapi itu bisa kamu dapatkan untuk yang profesional, kamu bisa dapatkan di psikolog, hipnoterapi, atau ikutin metode 4P di Yayasan Anxiety Care Indonesia itu bisa. Itu psikoterapi. Oke, farmakoterapi dibarengin sama psikoterapi. Kalau kamu bisa nggak pakai obat, ya kamu psikoterapi doang sembuh. Kalau harus dibantu, ya udah dibantu. Gitu ya, jadi nomor 1 psikoterapi, farmakoterapi hanya untuk ngebantu agar kamu bisa melakukan psikoterapi. Jadi bagi teman-teman yang minum obat psikiater doang dan berharap untuk sembuh, misalnya kamu punya teman minum obat psikiater, coba tanya, masih kumat nggak? Masih. Coba tanya, begitu lu minum obat, enak nggak? Enak. Begitu nggak minum obat, lo keluar rumah kumat nggak? Kumat. Coba ditanya, silakan. Ya, kenapa? Karena mereka harus melakukan psikoterapi. Jadi sekali lagi, kalau kamu tidak melakukan psikoterapi, maka dengan obat doang ini agak susah merubah pola pikir. Karena tidak ada obat yang bisa merubah pola pikir. Kalau ada guys obat yang bisa merubah pola pikir, wah udah gue beli itu guys. Itu semua militer di Indonesia, di dunia beli obat itu kali biar dia berani saat perang gitu ya. Masalahnya nggak ada. Oke, terus contoh yang kedua biar lebih mantap lagi ya. Contoh misalnya untuk kasus lambung ya, kasus lambung misalnya, jadi gini, ini orang makan apa aja kumat, ya makan apa aja lambungnya, asam lambungnya tinggi, gas lambungnya tinggi. Nah dia dikasih obat, ketika dia minum obat tersebut, maka lambungnya normal, lambungnya tidak bergas, lambungnya nggak kumat. Pertanyaan gue, dia akan minum obat selamanya dong? Iya dong. Nah, harusnya dia melakukan juga terapi seperti perubahan pola makan atau perubahan pola hidup. Di perubahan pola makan kan lu tahu nih, oh gue nggak bisa makan ini, oh gue nggak bisa makan itu, oh ternyata gue nggak bisa makan tepung terigu misalnya, karena tepung terigu terbuat dari gandum, dan gandum itu bergas misalnya. Dan ketika kamu nggak makan itu lagi, dan kamu sembuh dari sakit lambung. Makanya banyak orang-orang yang udah bertahun-tahun, bang saya sudah bertahun-tahun, saya sudah 2 tahun minum obat lambung nggak sembuh-sembuh. Saya sudah 3 tahun minum obat lambung nggak sembuh-sembuh. Saya sudah ke dokter, ke psikiater, ke dukun, kemana, lambung saya nggak sembuh-sembuh. Banyak yang kayak gitu karena dia tidak melakukan terapinya. Ya dia hanya ngandelin obat. Ini yang apa yang gue bilang tadi. Psikoterapi atau terapi itu nomor 1. Obat hanya ngebantu. Jadi kalau di metode 4P, kalau di gua, itu nomor 1 terapi. Nomor 2 vitamin dulu kita main. Nomor 3 baru obat. Kalau gue gitu, jadi nomor 1 terapi dilakuin. Entah lo ngubah pola makan, pola hidup, ngubah pola pikir, ngubah terapi-terapi yang merubah pola perilaku atau pola sifat lo, silahkan dilakukan. Itu nomor 1. Nomor 2 kita tambahin vitamin agar badan lo kuat, agar badan lo bisa bekerja dengan normal, dan agar pikiran lo bisa menerima input-input di saat lo melakukan terapi. Ya, jadi otak kita juga butuh gizi agar kita dapat menerima masukan di saat kita melakukan terapi. Contoh, orang yang gizinya kurang, ya di pikirannya, kalau dia gizinya kurang, ketika dia melakukan terapi, gak gitu masuk ke otaknya gitu, kayak lama masuknya. Tapi kalau dia gizinya bagus di otaknya, vitaminnya bagus, gizinya dapet, DHA di otaknya bagus, maka ketika dia melakukan terapi, dia langsung kayak, oh begini tuh. Oh ternyata tuh anxiety itu gini doang loh. Oh ternyata tuh ini tidak menakutkan loh. Oh ternyata tuh hanya di pikiran gue aja. Dia dapat aha momennya dengan cepat. Karena DHA di otaknya cepat. Maksudnya gizi di otaknya seimbang, bagus. Jadi dia bisa menerima informasi dengan cepat. Nah itu pakai vitamin. Kalau emang dia nggak bisa ngomong, diajak ngomong nggak nyambung. Contoh udah anxiety cemas parah ya, udah cemas parah. Saya dulu juga cemas parah. Diajak ngomong, udah udah nggak nyambung gitu, dengan ketakutan. Nah itu harus pakai obat psikiater. Ya agar cemasnya berkurang dan dia bisa diajak ngobrol. Ketika dia bisa diajak ngobrol baru masukin terapi-terapi. Nih cara sembuhnya begini, cara sembuhnya begini. Gitu ya, ini bukan untuk kamu aja, ini untuk teman-teman kamu yang menderita anxiety dan GERD.
Contoh lain, di buku pertama, gue tulis di tahun 2014, gue tulis di salah satu buku gue, di lembar buku ya, bagi yang pernah baca buku gue, di situ pasti ada. Gue bilang gini, namanya Rini. Dia ini seorang istri, tiap hari suaminya tukang gebukin istrinya, suaminya tukang judi, tukang mabok. Tiap hari dia di rumah, aman. Begitu suaminya mau pulang, langsung kecemasannya tinggi, stres level tinggi, cemas tinggi, ketakutannya tinggi. Begitu suaminya pulang. Akhirnya dia ke psikiater, dia minum obat psikiater, jadi tenang. Ya, begitu suaminya pulang minum obat psikiater tenang. Begitu suaminya pulang minum obat psikiater tenang. Tidak ada tuh kecemasan, ketakutan nggak ada. Tapi suaminya tetap mukul dia, tetap marah, cuma dia tenang aja karena minum obat penenang. Pertanyaan gua, masalah sihir ini sembuh gak? Enggak kan? Dia bakalan harus minum obat selamanya. Dan bahkan ketika suaminya lebih parah lagi menyakiti dia harus minum obat yang lebih tinggi lagi dosisnya. Karena suaminya lebih menyakitkan lagi, obatnya lebih tinggi lagi. Dan itu seterusnya kayak gitu. Nah, jadi untuk menyembuhkan, ya terapi. Dianya diterapi agar lebih kuat menghadapi suami, suaminya juga diterapi agar nggak marah-marah, agar berhenti dari kebiasaan judi dan mabuk-mabukan. Atau cerai. Udah nggak ada lagi jalannya. Ya, coba disadarin itu ya. Jadi obat ini hanya ngebantu, terapi nomor 1. Kalau untuk masalah pernikahan, terapinya ya psikolog. Psikolog perkawinan. Ya, atau kamu just ngobrol aja sama teman kamu atau ngobrol sama mertua kamu ajak ngobrol, udah beres. Nah, itu disebut terapi. Ya, terapi untuk kesembuhan. Jadi, psikoterapi itu apa? Psikoterapi adalah terapi apapun atau semacam ini ya, ini disebut psikoedukasi yang bisa menaikkan mental kamu, yang bisa ngebuat kamu lebih kuat mental. Kamu lebih mengerti cara pikiran kamu bekerja. Jadi, kamu tahu nih, oh gue kalau begini gue bakalan negative thinking. Oh kalau gue begini pikiran gue bakal kemana. Lo tahu semua. Nah itu disebut psikoterapi. Oke, kalau farmakoterapi ya itu obat-obatan doang. Entah obat-obatan lambung, entah obat-obatan psikiater, atau obat-obatan jamu-jamuan yang kamu minum. Ya itu termasuk farmakoterapi. Gitu ya, jadi saran gue nomor 1, lakukan psikoterapi. Walaupun kamu nggak minum farmakoterapi, misalnya kamu nggak punya uang, dengan psikoterapi doang sembuh. Banyak yang sembuh. Kalau lo ikut kelas pelatihan gue, lo akan tahu di situ orang-orang nggak minum obat-obatan apapun udah diberhentiin, dia terapi doang, sembuh. Nomor 2, vitamin, kalau mampu. Kalau memang nggak bisa juga, baru terakhir pakai farmakoterapi. Kalau dia bilang, bang, saya udah terlanjur farmakoterapi, saya udah terlanjur minum obat psikiater, ya nggak apa-apa juga. Ya kamu tinggal lakuin terapinya, ntar kalau kamu udah sembuh, obatnya tinggal di tapering off. Gitu ya, jadi saya bukan anti obat psikiater atau saya anti obat lambung, enggak. Itu silakan diminum gitu. Kalau memang lo udah terlanjur minum ya diminum. Tapi kalau lo sudah mengerjakan terapi ya lo tahu. Contoh di YouTube gua atau di kelas pelatihan gua di advance itu ada exposure terapi kan. Jadi gue tanya, lo takutnya apa? Bang, saya takut sendirian di kamar. Setelah ya udah terapinya adalah lo sendirian di rumah. Kalau udah jago, lo booking kamar hotel, lo tidur sendirian di kamar hotel. Nanti ketakutan saya datang gimana bang? Ya itu yang lo hadapi. Itu disebut exposure terapi. Namun jika exposure terapi tadi dia lakukan sambil minum obat penenang, maka tidak terjadi exposure terapi. Ngerti nggak? Dia tidak mengekspos dirinya ke ketakutan. Karena kan minum obat penenang, jadi ketakutan yang segini jadi turun segini. Karena obat penenang. Masih ada, cuman segini. Dia ngadepin segini. Ini lebih gampang. Ya, jadi exposure terapi yang gue maksud yang di YouTube atau di pelatihan advance itu adalah lo lawan ketakutan lo. Ketakutan lo segini lo lawan. Lo coba hadapi. Kalau nggak kumat, ya pasti kumat. Ya pulang. Balik lagi ke rumah. Besok coba lagi, terapi lagi, hadapi lagi. Mungkin lo hadapi segini nih. Misalnya lo nggak bisa keluar rumah. Bagi lo keluar rumah adalah hal yang sangat berat dan menakutkan. Ya nggak apa-apa. Exposure terapi lo di teras dulu. Di teras rumah aja dulu. Udah kuat belum? Coba dulu. Sejam, 2 jam. Udah kuat? Coba jalan di depan rumah. Udah kuat belum? Kalau belum kuat, udah pulang lagi ke rumah. Kalau itu sudah kuat, baru muterin komplek. Udah kuat, baru sholat di masjid. Udah kuat, baru lo ke Alfamidi. Baru lo ke mall. Baru lo ke konser slang mungkin. Gitu. Itu tarafnya seperti itu. Dan itu lo menghadapi ketakutan secara kecil-kecilan. Oh ini udah bisa nih keluar rumah. Oh ini udah bisa nih
ke ini nih, udah berani nih gue nih ke masjid, baru gue udah berani nih ke tempat umum, ya gitu terus ya. Nah cuman kalau lo pakai obat psikiater jadi bingung, jadi kayak harusnya ketakutan lo segini jadi segini, yang lawan jadi bingung. Nah itu disebut exposure terapi yang cheating disebutnya. Lo hadapin ketakutan lo yang aslinya tanpa obat. Kalau kumat baru minum obat, gitu ya, istilahnya gitu. Itu udah gue kasihin cara exposure terapi, dan semoga video ini sangat berguna bagi kamu. Dan kalau nggak berguna, ngomong aja di komentar, gue jelasin lagi. Atau kurangnya video apa lagi di YouTube gue, ntar gue bikin lagi video yang biar kamu tenang. Untuk nge-browsing YouTube gue itu gampang, lo tinggal masuk ke YouTube, tulis Erick Wibowo, keluhan lo. Ya jadi jangan nanya-nanya gue lagi di saat gue live gitu ya guys ya. Tulisnya Erick Wibowo keliengan, ntar keluar solusinya. Atau Erick Wibowo sesak napas, ntar keluar. Erick Wibowo takut mandi, keluar. Erick Wibowo mimpi buruk, keluar. Erick Wibowo kumat naik motor, keluar. Erick Wibowo kenapa kumat saat maghrib, kebangun tengah malam, dispepsia fungsional, dispepsia organik, keliengan, mata buram, keluar semua guys. Lo tinggal search itu aja, keluar semua, udah ada solusinya. Kalau untuk bagi bang, gimana cara saya sembuh dari penyakit GERD dan anxiety? Lo tinggal ikutin playlist di YouTube gua, playlist sendiri yang gue bikin sendiri. Di playlistnya namanya step by step. Tonton dari step 1 sampai step 25. Oke, di step 1 sampai di 12 itu sama seperti pelatihan online gua, itu basic. Di step 13 sampai 25 itu pelatihan online advance. Jadi bagi yang mau sembuh ikutin playlist itu gratis. Tapi bagi yang bang gue males nonton YouTube lo, udah lo ajarin gue aja lah, ya tinggal ikut pelatihan basic atau pelatihan advance yang kita buka setiap awal bulan. Kalau nggak tanggal 7, tanggal 9 gitu. Kalau sekarang tanggal 7 Juli kita mulai. Itu 1 bulan lo di grup WhatsApp bersama 20 orang di dalam grup WhatsApp. 20 orang itu orang-orang yang sama kayak lo ya. Dan itu saling menyembuhkan, saling menguatkan, saling support. Ya, dan jadi bagi yang males nonton YouTube, bagi yang butuh support, atau bagi yang udah nonton itu cuma nggak sembuh-sembuh, ikut aja pelatihannya. Itu pelatihan termurah satu dunia guys, pelatihan termurah satu dunia, nggak bohong gue. Gitu ya guys ya, gue dengan Erick Wibowo, semoga lo cepet sembuh. Ingat kalau lo mau sembuh, gue udah bikin YouTube-nya, gue udah bikin bukunya, gue udah bikin pelatihannya, dan pelatihan paling murah. Dan gue selalu ngadain free webinar setiap Rabu atau Kamis. Dan itu kadang sama narasumber yang di luar akal ya. Dan itu narasumbernya kebanyakan orang-orang yang dulu kayak kamu cuma udah sembuh. Ya jadi gue rasa udah lengkap banget lah. Gitu. Dan kalau emang masih nggak percaya tinggal masuk ke YouTube. Erick Wibowo testimoni sembuh. Lo akan ngelihat testimoni orang-orang sembuh dengan metode 4P. Dan itu orang-orangnya tidak gue bayar sama sekali. Kalau lo masuk ke kelas pelatihan gue, lo akan ketemu mereka semua. Ya kalau kita kan suka ngadain Zoom malam, lu masih ketemu orang-orang itu yang ngomong, oke, saya dengan metode 4P, itu di video testimoni lu akan ketemu orangnya. Masih ada orangnya di grup gitu ya. Nah gitu ya, jadi biasanya memang ada grup WhatsApp, dan grup WhatsApp itu adalah grup WhatsApp khusus orang yang sudah sembuh aja. Jadi kalau belum sembuh nggak bisa saya masukin grup WhatsApp. Kenapa? Karena nggak boleh sama psikiater. Di yayasan gua ada dokter, ada psikiater guys. Psikiater bilang kalau lu ngumpulin orang di grup WhatsApp, orang yang kena anxiety dalam satu grup WhatsApp itu malah memperburuk keadaan si anxiety-nya dia karena ngebaca keluhan terus. Jadi grup yang gue bikin adalah grup yang orang-orang sudah sembuh, ya sudah mengikuti metode 4P, sudah mengikuti pelatihan dan dia sembuh, baru masuk ke grup WhatsApp. Jadi bukan orang-orang yang sedang sakit anxiety atau GERD, bukan, tapi orang-orang yang sudah sembuh dan gimana caranya dia mengontrol anxiety-nya, anxiety levelnya nggak tinggi, jadi nggak kumat lagi. Itu di dalam grup WhatsApp yang aku bikin, dan itu per regional, per provinsi. Ya, jadi kamu bisa ketemu teman-teman kamu di provinsi kamu. Gitu ya, gue dengan Erick Wibowo, semoga sangat membantu penyembuhan kamu. Semoga jangan mau cepet-cepet guys. Yang penting lo nikmatin prosesnya. Gue yakin prosesnya begini kok. Lo nikmatin aja proses, jangan mau cepet-cepet sembuh, nikmatin prosesnya. Gitu, easy come, easy go. Lo cepet sembuh, lo cepet kumat. Pelan-pelan aja sembuhnya. Dan lu sembuhnya akan lama dan mungkin permanen. Gitu guys ya, gue dengan Erick Wibowo. Salam sehat jiwa. Bye-bye.